Abe masih bertahan di depan toko Chiko. Ya, setelah melihat Bisma tak ada di toko Chiko, Abe yang khawatir mendengar markas Bisma dikepung oleh ormas lain itu membuat Abe segera menyuruh Mas Pras yang seorang pengawal untuk segera mengambil mobil dan meminta Mas Pras untuk mengantarkannya melihat Bisma. Abe juga menyuruh Mas Pras untuk menghubungi orang-orang Papi untuk meminta pertolongan untuk bisa membantu Bisma. Namun Mas Pras bukan tak mau membantu, namun ini bukan ranahnya dan tidak boleh ikut campur. Namun Mas Pras hanya bisa meminta bantuan hanya untuk pengamanan Abe. Ya, Abe pun hanya bertiga saja dengan Mas Pras dan juga Pak Irul. Mobil Abe pun melaju ke markas. Dan di dalam mobil sendiri, Abe berusaha menghubungi Bisma. Namun Bisma tak bisa dihubungi yang membuat Abe semakin panik. Dan singkat cerita, saat mobil Abe sampai, markas sepi. Namun pagar markas terlihat rusak. Lalu ada seseorang yang keluar dari markas. Namun Abe tak pernah melihatnya. "Siapa kalian? Mau apa kalian kesini?" "Maaf, Bang Bismanya ada." "Kalian ada perlu apa sama Bisma?" Bukannya menjawab, pria itu malah nanya balik. "Tinggal jawab aja, di mana Bisma?" Ucap Mas Pras pengawal Abe jadi emosi. Mas, sabar. Bang, saya adiknya Bang Bisma." "Adik? Emang Bisma punya adik?" "Dia nggak ada. Bisma ke rumah sakit nganter ojek." Tapi Bang Bisma nggak apa-apa kan Bang?" "Nggak apa-apa. Kalau lo adiknya, kenapa nggak hubungi aja langsung?" "Heh, jangan mulutmu. Kalau bisa dihubungi, kita nggak akan kesini." "Gak usah nyolot." "Mas, sabar. Bang, kalau gitu makasih ya." Ya, Abe pun masuk mobil dan mobil pun jalan. Tak lama kemudian HP Abe berbunyi. Akhirnya Bisma menelpon. "Iya Be, udah bangun? Bukannya udah tidur?" "Bukan bangun lagi. Abe baru saja ke markas Abang. Diantar pengawal Papi. Tapi ini udah dalam perjalanan menuju pulang." "Markas?" "Iya. Kata Ciko, Abang buru-buru ke markas karena markas dikepung." "Ciko siapa?" "Yang punya toko depan rumah Abe." "Oh, iya. Sorry, Abang lupa. Maklum, agak chaos barusan. Abang gimana? Bang Ojek gimana?" "Abang gak apa-apa kok, jangan khawatir. Bang Ojek masih harus dirawat karena kena luka tusuk di tangannya. Tapi dia baik-baik saja. Ini Abang mau pulang." "Abe khawatir. Abe ke rumah Abang ya." "Udah malam, Be. Gak enak sama papimu. Kedua, berbahaya. Demi keselamatan Abe. Sementara, jangan dulu, karena banyak yang mengincar Abang gara-gara kasus proyek tanah kemarin. Dan Abang gak mau Abe terluka karena sangat beresiko. Besok saja kita ketemuan di pasar." Ya sudah kalau begitu. Besok pagi Abe tunggu di pasar." "Ya." Tut. Ya, Bisma pun menutup teleponnya. Di rumah sakit sendiri, Bisma yang baru saja menelpon Abe itu senang karena Abe begitu perhatian dan takut Bisma kenapa-napa. Jujur, Bisma rindu malam ini pada Abe. Namun situasinya tidak mendukung dan masih belum benar-benar aman. Apalagi Abe bukan anak orang sembarangan. Jelas, Bisma tak main-main jika menyangkut nyawa. Tangan Bisma terkena luka sajam dan harus diperban. Namun ini sudah biasa. Setidaknya imbang karena berhasil mematahkan kaki lawan. Beruntung Bisma dapat melumpuhkan satu lawan yang membawa senpi dan merebutnya sebelum senpi itu ditembakkan ke anggotanya. Jika tidak, maka akan ada satu orang yang akan menjadi korban. Menjadi anggota ormas tidaklah mudah, sangat mengancam nyawanya. Dibenci masyarakat. Itu karena citra buruk yang selalu pro penguasa daripada pro pada rakyat. Padahal tidak semua. Tapi memang Bisma juga tak menampik. Yang jelas Bisma berusaha dalam diam ikut membantu orang-orang dengan caranya. Sekalipun orang lain memandang buruk padanya. Bahkan Bisma terkadang tak tega melihat nasib orang-orang yang kurang beruntung. Karena Bisma juga berasal dari sana. "Bis, lu pulang aja. Dan lebih baik jaga markas. Jangan semuanya ada di sini," ucap Bang Ojek lemas. "Ya udah, gue balik ke markas aja, nunggu bos datang." "Iya, paling besok pagi nyampe." "Ya udah, gue jalan." "Ya." Pagi hari kemudian, pagi ini di kamar Abe, suara pintu diketuk terdengar kencang. Abe terbangun kesiangan. Baru kali ini Abe kesiangan. Abe panik. "Mas, udah siap belum?" Tok. "Ditunggu papi sama mami di bawah." "Oh, iya Bel." Cekrek. "Loh, Mas kok belum siap? Udah packing belum?" "Astaga, Mas lupa. Kita jadi liburan hari ini." "Ya iyalah jadi, gimana sih?" "Aduh, mana Mas janjian ke pasar." "Ke pasar? Ngapain? Kan Mas belum jualan." Ya udah,
bilangin papi sama mami, bentar lagi mas turun. Cepetan, sarapan udah siap. Oke, ya Abel pun turun dan aneh, bisa-bisanya Abe kepikiran ke pasar. Bel, mana Mas Abe? Oh, bentar Mi, Mas Abe kesiangan, lagi siap-siap. Papi dengar dari Pras, semalam dia nemuin Bisma. Bisma? Yang katanya papi pengawal Pak Hasto? Iya, tapi bukan pengawal tetap, hanya ketika butuh pengawalan ekstra saja. Memangnya sedekat itu Abe sama Bisma itu? Iya Mi, kata Mas Abe, Bang Bisma udah langganan soto Mas Abe dari bapaknya masih ada. Bahkan Mas Abe gak enggah sama Bang Bisma. Mas Abe malah taunya sesaat sebelum soto Mas Abe digusur sama Bang Bisma dan teman-temannya. Bahkan Bang Bisma sempat bantuin Mas Abe cari tempat. Karena bapaknya Mas Abe dulu pernah baik sama Bang Bisma. Jadi ceritanya Bang Bisma pernah ditolong waktu gak ada uang. Waktu ibunya sakit pengen soto, Bang Bisma cuma punya uang 2.000 atau gimana gitu, lupa. Intinya cuma mau beli kuahnya aja, tapi sama bapaknya dikasih soto 1 porsi lengkap dengan isiannya dan gak dikasih bayar. Itulah kenapa Bang Bisma sebenarnya gak tega gusur Mas Abe, tapi namanya tugas. Makanya Bang Bisma langsung nyariin ruko, tapi sayang digusur lagi. Jadi begitu ceritanya. Pi, gimana kalau kita minta Bisma kerja sama kita saja? Tidak semudah itu, Mi. Apanya yang tidak bisa? Cuma begitu saja kok tidak bisa? Bisa, tapi semua ada aturannya. Bisma, anggota ormas yang aktif di organisasinya. Tidak semudah papi mengambilnya, kecuali dia mengundurkan diri atau dipecat. Ya gimana caranya, Kek? Biar dia bisa ikut kita. Kasih aja penawaran yang bagus, Pi. Iya, Pi, benar kata Mami, ucap Abel mendukung. Bi, lagi pula dia sudah jadi langganan Hasto. Kita tidak terlalu membutuhkan. Kalau hanya pengawal, kita sudah ada dan cukup untuk mengawal keluarga kita. Dan di luar sana, orang-orang papi masih banyak jika papi butuhkan. Biarkan saja mereka berteman. Dan bagus, lebih aman jika Abe berteman dengan Bisma. Papi jadi gak was-was. Ya sudah kalau begitu. Bi, Mi, maaf, Abe kesiangan. Gak apa-apa, ayo sarapan, ucap Mami. Abe, gimana kondisi Bisma? Tanya papi yang membuat Abe terkejut. Oh, alhamdulillah Bang Bisma gak apa-apa, Pi. Syukurlah. Kalau butuh bantuan, bilang saja sama papi. Iya, Pi, makasih. Tapi kalau tidak darurat, kamu jangan masuk ke dalam urusan mereka. Akan berbahaya. Apalagi sok jadi pahlawan. Meskipun papi tahu niat kamu baik ingin menolong, papi tidak melarang kamu berteman dengan siapapun. Asalkan tidak merugikan. Paham? Paham, Pi. Ajak Bisma ke rumah. Itu pun kalau dia tidak sibuk. Karena papi tahu dia pasti sibuk. Iya, Pi. Makasih. Di pasar sendiri, Bisma yang kesiangan itu kini pergi ke pasar. Bisma mencoba mengirim pesan pada Abe, namun Abe belum membalas dan tak bisa ditelepon. Padahal tadi Abe sempat menelponnya. Namun karena HP Bisma off dan masih tidur, Bisma tak mengangkatnya. Bisma kali ini datang sendiri. Dan seperti biasa, sembari menunggu Abe, Bisma sembari menagih setoran pedagang. Dan sembari menagih setoran, Bisma bertanya pada pedagang-pedagang langganan Abe. Mas Deh, ada lihat Abe nggak? Belum, Bang. Kalau udah siap dagang, pasti belanja. Telepon aja anaknya. Punya nomornya kan? Ucap Mas D yang membuat Bisma tersenyum. Ada sih, tapi belum dibalas, Mas. Oh, nih Bang, ucap Mas D menyetor. Makasih. Ya, Bisma pun lanjut. Dari pedagang satu dan pedagang lainnya. Lalu ketika Bisma masuk ke pedagang baju-baju, tepatnya di tempat lapak pedagang yang sempat dibuat numpang ngecas AB itu, kini terlihat tutup. Namun Bisma masih berdiri sebentar, lalu memperhatikan lorong baju-baju yang tertutup terpal-terpal itu, dan berjalan masuk ke belakang dan tersenyum-senyum salting mengingat kejadian bersama Abe. Sesuatu mengeras di bawah sana, rasanya ingin mengulanginya lagi, rasanya ketagihan dengan lubang Abe, rasanya kangen merasakan hangat dan sempitnya lubang yang segurih koyah soto itu. Bisma berharap pagi ini Abe datang agar bisa menyalurkan hasratnya lagi. Tak lama kemudian, HP Bisma berbunyi, tanda pesan masuk. Abe mengirimkan pesan. Bang, maaf, Abe gak bisa ke pasar pagi ini. Abe lagi dalam perjalanan liburan sama papi mami. Maaf ya, Abe lupa ngasih tahu abang. Dek. Seketika Bisma sedih. Sesuatu yang tadinya keras itu auto layu. Berapa lama Be liburannya? Jangan lama-lama ya, abang kangen.
Kangen sotonya, kangen semuanya. Abang di mana posisi? Udah di pasar, di tempat kemarin kita bercinta. Nih, cekrek. Seketika Bisma mengirim foto, selfie dengan latar belakang tempat saat bercinta kemarin pada Abe. Ngapain abang di situ? Kan tokonya tutup. Berharap Abe datang. Abe liburan. Abang lucu juga ya kalau lagi manyun. Biasanya Abe lihat wajah abang yang serius dan galak, apalagi pas lagi gusur. Tapi abang gak pernah galak kan sama Abe? Iya sih. Abe liburan di mana, Be? Abe lupa namanya. Di villa temannya Papi, pokoknya di gunung. Nanti Abe kasih tahu. Abe tanyain Papi dulu. Ya udah deh. Selamat bersenang-senang dengan keluarga tercinta ya. Next, bersenang-senang dengan pacar tercinta. Hehe. Janji ya, Be. Janji. Abang janji juga ya. Jaga diri abang. Jangan berantem ya. Abe takut abang kenapa-napa. Sudah resiko kerjaan abang. Doakan saja abang selalu diberi keselamatan. Iya, Bang. Makasih ya. Abe udah khawatir sama abang. Abang sayang deh sama Abe. Sayang abang juga. Ya, pesan pun berakhir. Di perjalanan, siang ini Abe dan keluarganya sedang mampir di Indomaret sebelum melanjutkan perjalanannya ke villa. Jika biasanya kemana-mana Pak Abdul selalu pergi bersama pengawal, namun kali ini Pak Abdul ingin pergi hanya bersama keluarga saja. Dan Pak Abdul nyetir sendiri. Mereka berempat kini sedang istirahat di rest area. Abe dan Amel berbelanja snack dan kopi, sedangkan Mami pergi ke toilet. Pak Abdul sendiri duduk di kursi Indomaret, merokok sambil teleponan dengan seseorang sembari menikmati pemandangan jalanan dan hamparan hijau yang begitu menyejukkan. Kalau dirasa-rasa, Pak Abdul sudah lama tak merasakan seperti ini. Kesibukan benar-benar menyita waktunya bersama keluarga tercinta. Dan sekarang, dengan kembalinya Abe, Pak Abdul bersyukur dan akan lebih meluangkan waktu untuk keluarga, apalagi di usianya yang semakin tua. Sudah waktunya Pak Abdul bersantai menikmati masa tua bersama anak dan cucu. Namun Pak Abdul tak terlalu memikirkan itu. Abe sudah kembali dan keluarganya kini lengkap saja. Pak Abdul sudah sangat bersyukur. Selebihnya, Pak Abdul mengikuti air yang mengalir sembari menata Abe dan Abel sebagai penerus yang akan meneruskan usaha Pak Abdul. Ya, Pak Abdul tak akan menyia-nyiakan momen ini. Siapa yang telepon? Biasa, teman Papi. Anak-anak mana? Masih beli kopi? Papi jangan kopi, tadi udah kopi. Banyakin minum air putih. Iya, Mami. Mami happy? Happy, Pi. Sering-sering ya, Pi. Mami bosan jalan-jalan sendiri. Uang memang bisa membeli kebahagiaan, tapi itu semua kebahagiaan yang semu. Mami bosan jalan-jalan sendiri. Shopping-shopping sendiri, arisan. Tapi jujur, Mami seneng diajak ke tempat seperti ini, melihat alam. Bukankah Papi sering ngajak Mami jalan berdua? Iya, tapi belakangan ini Papi sibuk ngurusin bisnis baru Papi. Maafin Papi ya, tapi mulai sekarang Papi janji Papi akan banyak meluangkan waktu untuk keluarga kita. Apalagi keluarga kita sudah lengkap. Iya, Pi. Dan di dalam Indomaret sendiri, Abe dan Abel masih menunggu barista membuat kopi. Mas, udah kopinya? Bentar, tinggal punya Mas. Ya, keduanya pun duduk di kursi yang ada di dalam sembari nyemil snack dan melihat pemandangan dari dalam. Abe diam-diam mengambil snack Abel. Mau? Kenapa gak beli sendiri? Emang ya, namanya sedarah, apa yang kita suka pasti ada saja yang sama dan menurun. Dulu Mas juga suka sama jajan yang gurih-gurih dan kayak mili di pedas ini, tapi Mas gak bisa banyak-banyak, takut radang tenggorokan. Oh, Abel udah kebal. Kadang Papi suka razia di kamar. Razia? Udah kayak polisi aja. Iya, karena setiap pulang sekolah, Papi selalu nemuin snack pedas dengan berbagai rasa. Mie lidi, basreng pedas, keripik balado, dan masih banyak lainnya. Sampai Mami geleng-geleng. Terus disita deh. Kadang dibagi-bagiin sama Mas Pras, Pak Satpam. Kata Papi, biar gak batuk. Padahal yang sering batuk itu Papi sendiri, kebanyakan ngerokok. Abe seketika tertawa kencang mendengar cerita Abel. Adiknya itu sangat lucu. Abe suka sekali dengan Abel. Abe mengelus kepala adiknya, namun Abel menepis. Mas, malu. Kok malu sama kakak sendiri? Oh, Mas paham. Adik Mas sudah dewasa. Pantes Ciko suka. Mas, stop nyomblangin dia. Rasya WA, ucap Abel senang saat krusnya itu mengirimkan pesan yang membuat Abe mengintip pesan Rasya dan menggoda adiknya. Ih, Mas, kepo amat. Halo, kopinya. Ice americano sama matcha latte. Tuh kopinya, ambil sana. Dasar kepo. Di markas,
Setelah selesai dari pasar, Bisma langsung menuju markas. Bisma dan juga ketua ormasnya mengawasi para tukang yang sedang memperbaiki dan mengganti pagar juga beberapa fasilitas lain yang dirusak. Ya, pagi ini juga ketua ormas dan Bisma juga perwakilan beberapa anggota akan mengadakan pertemuan dengan ormas lawan. Meski ketua ormas lawan sepakat untuk damai dan mengajak pertemuan, namun bukan berarti Bisma dan yang lain percaya begitu saja. Bisma dan anggota yang lain tetap waspada. Dan ketika Bisma sedang mengobrol dengan ketua, HP-nya tiba-tiba berbunyi. AB mengirim foto dan lokasi di mana tempat AB liburan. Seketika Bisma tersenyum saat melihat foto sedang berenang dengan hanya memakai celana pendek saja. Sepertinya AB meminta bantuan adiknya untuk mengambil beberapa foto untuk Bisma. Itu karena foto yang dikirim tak hanya satu, dan Bisma membalas dengan mengirim kembali satu dari foto AB yang paling favorit, yaitu foto AB yang hampir jatuh dengan pemandangan kaki AB yang terbang, menunjukkan kaki AB yang putih dengan jari-jari yang merekah seperti ceker yang begitu menggoda, ditambah penampakan AB yang hanya memakai celana pendek saja. Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Cekermu, Bey, pengen abang isep. Bang Bisma jorok. Nggak ada kata jorok kalau sama Abe. Abe tahu abang suka ceker, tapi yang nggak ceker Abe juga kali yang dimakan. Abang kangen, Bey, fotoin dong yang lain. Apa? Nggak jadi, bercanda. Abe tak membalas. Sepertinya Abe sedang sibuk atau sedang mengobrol dengan keluarganya. Sebaiknya Bisma tak mengganggu. Dan begitu Bisma hendak berangkat, HP-nya kembali berbunyi. Dan begitu Bisma membuka, ini maksud abang. Dek. Seketika Bisma panas dingin saat Abe mengirimkan foto setengah pantatnya yang mengintip di balik celana basahnya itu. Sepertinya Abe berada di ruangan lain. Ya, Abe ke toilet. Bisma tak menyangka Abe sepeka ini. Bisma jadi makin cinta. Meski tak menunjukkan secara vulgar dan hanya setengah, namun berhasil membuat Bisma jadi meriang. Andai saja Abe berani menggoda di depan Bisma, sudah dipastikan Abe tak akan bisa jalan karena ulah Bisma. Dan begitu Bisma hendak membalas, Bis, nunggu apa? Nggak ada, bos. Kenapa lu senyum-senyum sendiri? Nggak apa-apa, bos. Ya, Bisma pun urung membalas karena harus kembali bertugas. Ya, Bisma membatin dalam hati. Awas saja kalau ketemu abang. Di villa, masih di villa, tepatnya di kamar Abe. Abe tidur berdua bersama Abel, sedangkan Mami sama Papi di ruangan terpisah. Abel dan Abe kini hendak bersiap-siap afternoon tea bersama Mami Papinya. Dan saat sedang bersiap-siap, Abe yang masih menunggu balasan pesan Bisma itu heran, mengapa sampai saat ini belum dibalas. Bisma sempat membalas, namun hanya sekali, dan menunjukkan foto ia sedang berada di suatu ruangan dan tampaknya sedang ada pertemuan, dan itu membuat Abe tak berani menelpon. Namun meski begitu, Bisma tak ada membalas foto yang ia kirimkan. Abe jadi tak enak, Abe jadi malu. Jangan-jangan Bisma geli dan ilfil melihat foto yang Abe kirim tadi. Jangan-jangan bukan foto yang seperti itu yang Bisma minta dan Bisma maksud. Seketika Abe dari tadi jadi kepikiran. Jangan-jangan foto yang diminta Bisma dan yang dimaksud Bisma foto dengan pose-pose lucu yang lain, atau foto-foto dengan background pemandangan. Abe malah salah paham dan pamer pantat, kan malu. Bagaimana bisa Abe ada kepikiran foto pantatnya? Entah karena bucin, terlanjur cinta, terlanjur nyaman, atau percaya pada Bisma. Yang jelas Abe refleks aja tanpa pikir panjang. Abe malu sejadi-jadinya. Abe merasa ini terlalu berlebihan dan kegatelan. Abe tak percaya dia bisa melakukan ini, apalagi Abe adalah tipe cowok pemalu. Namun pada Bisma, entahlah, pusing. Mas? Ya. Mas kenapa sih? Dari tadi gelisah, mondar-mandir mulu. Oh, gak apa-apa Bel. Mas agak dingin. Ya iyalah, namanya juga di gunung dan perbukitan. Lagian Mas ngapain pakai celana pendek sama kaos aja? Emang Mas gak bawa jaket? Bawa? Ya udah pakai. Mas kira nggak sedingin ini, tapi ternyata dingin juga. Mas gak sabar ngeteh sambil lihat jerapah. Ya udah ayo. Bentar. Tapi Papi masih sibuk lagi ngobrol tuh. Oh, itu Om Jo, teman Papi, sekaligus yang punya villa dan restoran ini. Oh, yuk Mas. Yuk. Bel, Be, sudah siap nak? Sudah Pi. Baik, kalau begitu Pak Abdul, selamat menikmati liburannya. Enjoy. Dan kalau butuh apa-apa, panggil saja teman saya Angga. Ucap owner bernama Jo itu sembari merangkul temannya yang bernama Angga. Itu merunduk hormat pada Pak Abdul. Siap-siap. Terima kasih Nak Jo. Villa yang sangat bagus dan nyaman.
Makasih Pak, kalau begitu biar Angga yang mengantar. Mari Pak, saya antar, ucap Angga. Ya, setelah sampai di lokasi, terdapat meja yang sudah didekor dengan pemandangan 2 ekor jerapah yang kini menyapa keempatnya. Wah, cute, ucap Abel suka. Silakan, ucap staf bernama Angga itu menggeser kursi untuk Pak Abdul. Makasih. Papi, bisa dipegang nggak? Papi nggak berani. Oh, bisa kok. Nanti ada staf sekaligus pawangnya yang akan bantu, ucap Angga. Hore, Mas, fotoin dulu dong, gantian. Centilnya. Ya, tak lama kemudian, beberapa staf datang membawa teh dan snack dan juga buah-buahan dan menyiapkan di meja. Abe dan Abel lalu duduk bersama. Mungkin bisa dibantu foto, ucap Angga menawarkan bantuan. Ah, iya Mas, tolong, ucap Abe menyalakan HP-nya. Cekrek, cekrek. Mas, saya mau pegang. Boleh, halo, tolong, ucap Angga menyuruh staf lain yang juga pawang untuk membantu dan menjaga Abel berfoto dan menyentuh kepala jerapah. Mami gak pegang, takut Pi, Be gak ikutan. Iya Mi, ya Abe pun lalu menghampiri adiknya dan berfoto bersama. Mami dan Papi mengabadikan foto kedua putra-putrinya lewat HP masing-masing. Dan setelah puas berfoto, Abe dan Abel kembali duduk ke tempat masing-masing dan menyeruput teh hangatnya. Entah kenapa tiba-tiba Abe terdiam. Kenapa Be? Tanya Mami yang melihat ekspresi Abe menatap gelas tehnya. Ini adalah teh terenak yang pernah Abe rasakan. Selain harum, adalah karena ngetehnya bersama kalian. Abe terharu. Makasih ya Pi, Mi. Ah, sayang, peluk-peluk, ucap Mami beranjak dari tempat duduknya dan memeluk Abe. Disusul Pak Abdul dan Abel. Keempatnya lagi-lagi berpelukan hingga kemudian cekrek. Staf bernama Angga itu memfoto momen keluarga Pak Abdul dari kameranya sendiri, kemudian mengunggahnya di akun resmi official Villaggio. Namun sebelum mengunggah, staf bernama Angga itu tak lupa meminta izin, dan Pak Abdul dengan senang hati mengizinkannya. Hangatnya teh berpadu dengan hangatnya pelukan keluarga, berbalut dengan hangatnya sinar matahari senja. Nikmati experience terhangat dengan orang-orang tersayang hanya di Jos Villas. Seketika bosnya nge-like dan mengirimkan pesan. Promosi yang bagus, OTW bonus. Malam hari ini selesai pertemuan dan pulang ke rumahnya, Bisma kini menuju ke rumah Bang Ojak untuk mengetahui keadaannya. Bang, gimana? Ya, alhamdulillah. Besok juga pakai berantem 1 lawan 3 juga gue jabanin, asal pakai tangan kosong. Tenang Bang, mereka gak akan berani lagi lawan kita, karena power kita lebih kuat. Sekuat-kuatnya kita tetap waspada. Iya Bang. Lo bawa apaan? Bawa soto gak? Gue jadi ketagihan sotonya si Abe. Ada nih martabak. Abe lagi liburan. Mungkin 2-3 hari lagi dia jualan. Abang mau makan apa? Gue cariin. Gue udah makan. Ini aja makasih. Nanti kalau sotonya udah buka, lu ajak gue ya. Aneh. Gue jadi doyan ketularan lu. Asal jangan ketularan homo aja. Iya Bang, nanti gue ajak kalau udah buka. Mending lu ke markas dah. Takutnya di sana nggak ada orang tuh. Si Madun beneran jaga apa pulang? Ya udah, gue ke markas. Ya. Ya, Bisma pun berjalan ke motornya dan hendak menuju ke markas. Namun, sebelum pergi ke markas, Bisma kembali mengecek HP-nya dan hanya tersenyum saja tanpa membalas pesan Abe. Ya, Bisma pun yang khawatir markasnya itu kosong, kini ngebut menuju markas. Dan begitu sampai, markas terlihat sepi, hanya ada 1 orang saja. Miki, lo sendiri? Berlima Bang. Cuma Bogel sama si Jangkung pulang bentar katanya. Paling kelonan sama bininya. Terus di dalam ada siapa? Ada si Madun sama Adul. Eits, jangan ke dalam. Kenapa? Mereka lagi berantem. Berantem kenapa? Tahu tuh. Ya, Bisma pun yang penasaran itu seketika menghampiri Adul dan Madun. Lantai 1 kosong. Bisma pun langsung naik ke lantai 2. Dan ketika Bisma naik tangga, langkah kaki Bisma berjalan lambat saat mendengar suara Madun dan Adul terdengar berdebat. Gue lihat sendiri, wakil ketua ormas itu liatin lo, dan lo juga jelalatan. Dan di antara anggota yang lain, lo adalah orang yang paling gak berontak dan orang yang paling nyantai. Apa maksud lo? Jangan-jangan penyerangan markas kita ada hubungannya sama lo?
ucap Madun kesal. Lo jangan nuduh gue sembarangan ya. Gue gak ada apa-apa ya sama dia. Dan jangan hubungin gue sama kejadian di markas ini. Tapi dia liatin lo mulu. Ya dia punya mata, terserah dia mau liatin siapa. Mata dia. Tapi gue tahu dia homo. Ya terus lo bilang, gue sempet lihat lo senyum sama dia. Ya apa salahnya? Toh juga hasil pertemuan tadi menghasilkan kesepakatan damai kan? Oh, setelah menghasilkan kesepakatan damai, terus besok kesepakatannya gitu. Dun, jujur, lo udah tertarik kan sama dia? Dun, lo pikir gue gak tahu? Dia minta nomor lo. Ya, gue kasih. Kenapa? Lo? Asal lo tahu, kalau nomor yang gue kasih itu bukan nomor gue, tapi nomor lo. Baru saja Madun senang, HP-nya berbunyi. Tanda pesan masuk. Dul, ini nomor abang. Dek. Seketika, Madun membalas pesan wakil ketua ormas itu dengan voice note. Aduh lagi gue entok. Jangan ganggu cowok gue. Seketika Adul tersenyum. Lalu Madun tiba-tiba buka seragamnya. Lo mau apa? Di bawah ada Miki. Dia gak bakalan berani masuk ke ruangan ini. Sini lo. Gue kasih pelajaran juga lo. Dasar boti ganjen. Seketika Madun dan Adul panik. Lalu Madun kembali memakai seragamnya. Gue cuma mau ngasih tahu. Gue mau keluar. Kalian jangan sampai pulang. Jaga-jaga ada penyerangan susulan. Ya udah lanjut. Set. Ya Bisma pun pergi. Brak. Pintu pun tertutup. Madun pun mengeksekusi Adul. Di villa, malam ini waktu menunjukkan pukul 11 malam. Setelah makan malam jam 9 tadi, Papi dan Mami izin beristirahat lebih dulu karena lelah, maklum faktor usia. Sedangkan Abe masih menemani adiknya mengerjakan tugas sembari memesan barbekyuan untuk keduanya. Mas heran, lagi liburan masih aja ngerjain tugas. Kenapa enggak? Selagi bisa. Toh nggak mengganggu kok, cuma tugas menggambar. Gambar apa? Jerapah tadi. Kok susah ya? Sini, Mas gambarin. Emang Mas bisa? Bisa. Nanti kamu yang terusin. Oke. Permisi. Paket barbekyunya datang. Ada lagi yang bisa dibantu? Sudah Mas, makasih, ucap Abel. Sini, Mas yang panggangin tuh. Mas sudah bikin polanya. Wah, kirain Mas bisanya cuma bikin soto. Ternyata bisa gambar juga. Iya dong, ucap Abe memanggang daging-daging untuk keduanya sembari memperhatikan Abel yang serius menggambar. Abe juga berkali-kali mengecek pesan di HP-nya. Namun aneh, Bisma tak sekalipun membalas pesannya sampai malam ini. Dan sembari memanggang, HP Abe berbunyi. Abe pikir Bisma, namun ternyata Chiko yang mengirim pesan. Abe seketika memvideo call balik. Kok? Pasti nyariin Abel ya? Nih, anaknya lagi gambar. Ih, apaan sih Mas? Mas kok punya nomor dia sih? Emang kenapa? Abel, oleh-olehnya ya. Dih, kenapa gak nelpon ke HP Abel sendiri kok? Tanyain aja orangnya Mas. Ada kali, 100 kali, gak dibalas-balas. Bener Bel? Abel diam dan melirik sebal. Lalu tiba-tiba video call putus-putus, kemudian mati. Loh, kok mati? Sinyal kayaknya. Syukurin, biarin. Abel gak suka Mas Chiko deket sama Mas. Kan dia di kelas Mas. Jangan mentang-mentang kalian kenal, terus Mas nyomblangin sama dia kayak Mami. Ingat kata Papi, Abel gak boleh pacaran. Gak pacaran, tapi kalau di WA Rasya, suka gitu. Iya gak gitu juga. Awah, ucap Abel salting dan Abe suka menggoda adiknya. Nih, udah matang. Harusnya pakai sambal nih. Kalau pakai saus aja mana enak. Itu ada cabai. Boleh dipetik kan? Ih, dasar lidah kampung. Iya, kan Mas emang dari kecil anak kampung, orang pinggiran. Beda sama kamu, anak kota. Mas, sorry, jangan tersinggung gitu dong. Siapa yang tersinggung? Enggak lah. Mas kan ngomong apa adanya, Bel.
Nih, cobain pakai rawit, lebih mantep. Awas panas, tiup. Ucap Abe menyuapi adiknya. Enak, tapi pedes. Taruh dulu bukunya, makan dulu. Bentar nanggung, suapin. Dasar manja. Ya, Abe pun menikmati kebersamaan dengan adiknya. Namun tiba-tiba HP-nya berbunyi, tanda pesan masuk. Dan begitu Abe membukanya, Abe, abang di warkop di samping villa. Bang Bisma? Hah? Bang Bisma? Bel, kamu makan sendiri ya. Mas mau ketemu Bang Bisma dulu. Set. Mas, kemana? Abel ditinggal. Ya, Abe pun seketika berlari melewati kamar-kamar villa dan naik menuju restoran yang sudah tutup. Lalu bertemu salah satu staf bernama Sandi. Mau kemana, Mas? Ada yang bisa dibantu? Oh, mau keluar dulu, maaf. Apa di samping villa ada warkop? Oh, ada, Mas. 100 meteran, tapi di seberang kanan jalan. Tapi by the way, kenapa ke warung? Di tempat kami bisa order kopi untuk tamu villa sekalipun resto sudah tutup. Oh, saya cuma mau ketemu seseorang. Oh, baik kalau begitu. Ya, Abe pun buru-buru berlari keluar. Dan begitu bertemu security di pintu masuk portal, lagi-lagi security menanyakan Abe yang keluar itu. Dan setelah menjelaskan, Abe pun berhasil keluar, lalu berjalan menuju warkop yang terlihat dari jauh. Meski sudah malam dan jalanan mulai sepi, namun masih ada 1-2 kendaraan lalu lalang. Kanan kiri pohon-pohon tinggi dan cukup gelap dan seram. Abe bukan takut hantu, tapi takut orang jahat. Karena jarang pemukiman. Dan begitu langkah kaki Abe berhasil menyeberang, Abe tersenyum saat melihat dari beberapa motor yang terparkir terdapat motor Bisma. Namun, kemana orangnya? Itu karena banyak juga yang sedang ngopi. Sepertinya Bisma nongkrong di dalam warung. Ya, Abe pun menghampiri dan begitu masuk. Bang, Abe. Ya, Bisma pun senang akhirnya bisa bertemu Abe. Abe pun berlari menghampiri Bisma yang duduk menyendiri di tempat duduk panjang di belakang warung yang menghadap hutan yang gelap. Abang, kok bisa kesini? Habisnya gak tahan ketemu Abe. Abang kangen, udah dari di pasar tadi. Kangen, kok gak balas pesan Abe? Yang mana? Yang pantat itu? Seketika Abe malu. Seketika Bisma mengetikkan sesuatu. Lalu HP Abe berbunyi dibanjiri pesan yang masuk. Mulus, hot, pengen make. Seketika Abe jadi cenut, lalu menatap Bisma dengan wajah pengen dan tatapan laparnya menatap Abe. Bisma meneguk dan menghabiskan kopinya, memanggil pelayan warkop dan membayar, kemudian menghampiri Abe lagi dan menarik tangannya. Set. Bang, kemana? Ikut abang. Naik. Ya, Abe pun menurut saja dan keduanya pun naik motor. Abe memeluk Bisma yang tak tahu hendak membawanya kemana. Bang, mau kemana nih? Jangan jauh-jauh. Enggak kok, deket-deket sini aja. Nanti abang balikin. Tenang aja. Peluk abang yang kencang. Set. Abang, keras banget, ucap Abe saat Bisma menarik tangan Abe dan meletakkan tangannya di jendolannya. Mainin be. Ya, Abe pun memasukkan tangannya dan memainkannya yang membuat laju motor Bisma yang awalnya cepat jadi melambat. Lalu, tak lama kemudian, motor Bisma masuk ke dalam hutan yang membuat Abe melepas tangannya. Bang, yang benar aja bang. Abe takut. Abang masih ingat ada penginapan tersembunyi. Yang benar bang. Benar. Ada pemukiman sebenarnya di dekat-dekat sini. Dulu abang pernah nyari orang yang kabur bawa motor karena galbay. Itu dia. Dan begitu sampai, Bisma bingung ketika nampak kondisi penginapan dari depan terlihat tak terawat. Kemudian tiba-tiba ada warga yang sepertinya petani lewat. Permisi pak. Ya, ada apa ya? Pasti mau nginep. Penginapannya udah tutup dan gak beroperasi lama. Udah 3 bulanan. Kenapa tutup pak? Ada tamu yang bundir. Seketika Abe takut memeluk Bisma erat-erat. Ya sudah pak, makasih.
Sama-sama. Ya, keduanya kini bingung. Namun, nafsu sudah diubun-ubun. Bisma tak mungkin menyanyiakan kesempatan begitu saja. B, Abe takut gak? Takut bang. Gimana kalau di villa Abe? Abang sewa kamar sendiri. Jangan bang, mahal bang. Sayang uangnya. Seberapa mahal sih? Demi sebuah lubang segurih koya soto. Abang belain dah. Bukan gitu bang. Abe lihat villanya kayaknya sudah full book deh. Kedua, Abe takut papi. Tapi abang kangen Abe. Lusa aja ya, masih banyak waktu bang. Tapi lihat nih, pegang. Gak bisa ditahan lagi Be. Tapi bang, bang. Persetan dengan setan, ucap Bisma tanpa takut. Menggendong Abe, meninggalkan motornya terparkir di depan penginapan kosong. Lalu membawa Abe masuk ke dalam. Dan begitu masuk, hanya terdapat satu lampu. Itu pun lampu kuning yang membuat suasana jadi makin mistis. Bisma yang tak tahan itu mencoba membuka salah satu kamar, namun terkunci. Namun setelah mencoba membuka sampai ke 3 kamar, semuanya juga dikunci. Sepertinya semua kamar terkunci. Bisma yang tak sabar itu terpaksa mendobrak salah satu kamar. Brak! Dan berhasil. Seketika keduanya batuk saat debu mulai keluar dari dalam dan masuk dan terhirup ke lubang hidung keduanya. Penampakan kamar yang penuh debu dengan banyaknya jaring-jaring debu yang menempel di dinding dan bergelantungan di langit-langit kamar itu tak membuat Bisma menyerah. Bang, bruk. Seketika Abe berteriak saat Bisma melempar tubuh Abe di ranjang yang berdebu sampai debu-debu berterbangan. Abe melihat Bisma lebih seram daripada setan seakan ingin menerkamnya. Abe, maafin abang gak tahan. Ya, Abe pun pasrah. Rasa yang awalnya takut itu perlahan menghilang saat merasakan mulut, bibir, dan lidah Bisma kini bermain-main bebas di lubangnya. Bisma seperti kelaparan saja, mengunyah seluruh permukaan lubang Abe yang membuat Abe kegelian. Pinggangnya terangkat, tangannya mengepak-ngepak ranjang sampai debu-debu berhamburan dan berterbangan. Bisma pun yang tak tahan itu kini bersiap mengangkat tinggi-tinggi kedua kaki Abe, mengarahkan senjatanya dan celep. Be. Seketika ceker Abe tak luput dari hisapan Bisma. Kalian tahu nggak perbedaan Bisma dan Abe kali ini? Jika 10 jari kaki dan 10 jari tangan Abe dihisap oleh Bisma, namun 1 jari Bisma, jari yang gede dan raksasa itu kini dihisap dan ditelan habis-habisan oleh Abe. Bayangkan, begitu nikmatnya yang dirasakan keduanya. Saking enaknya, tanpa keduanya sadari, jika kaki Abe yang terangkat dan bergoyang-goyang ke langit-langit kamar, juga pergerakan Bisma yang agresif itu menimbulkan angin yang membuat jaring-jaring debu pada langit-langit kamar dan yang tadinya menempel di dinding itu lepas dengan sendirinya dan menimpa keduanya. Namun keduanya tak peduli. Semakin kencang pergerakan keduanya, semakin banyak jaring-jaring debu yang jatuh hingga kemudian. Ah, Be, legitnya. Abang gak kuat. Cerot. Bisma ambruk dan seperti biasa, tanpa mencabut dulu batangnya di lubang legit Abe dan masih menikmati sisa-sisa kenikmatan yang ada. Abe tersenyum memeluk tubuh Bisma yang dipenuhi jaring-jaring. Begitu juga Bisma membersihkan rambut Abe dari jaring-jaring sembari melempar senyum. Be, abang belum puas. Bang, besok-besok lagi anterin Abe balik ke villa ya. Abe kepikiran Abel. Tadi Abe tinggal dia sendirian. Sekali lagi ya. Bang, besok-besok lagi ya. Janji, sepuas abang. Beneran. Iya. Ya sudah. Yuk. Hap. Bisma seketika mengangkat tubuh Abe dan bertanggung jawab setelah memakainya. Benar-benar boyfriend material yang memanusiakan pasangannya. Gimana Abe gak cinta coba? Di balik profesinya yang garang, terdapat sikap penyayang dan perkasa di ranjang. Yang jelas cuma Abe yang bisa merasakannya. Ya, singkat cerita, Bisma yang masih berat itu pun mau tak mau kembali mengantarkan ke villa. Dan begitu sampai di depan villa, di pinggir jalan, Bisma pamit. Abang balik ya? Duh, Abe jadi khawatir. Ini jauh loh bang, mana abang sendiri? Makanya,
Lain kali, jangan pamerin pantat lagi. Jadi abang samperin kan? Abang nakal. Hati-hati ya, kabari kalau udah sampai. Pasti. Ya, motor Bisma pun hilang di telang jalan. Abe pun masuk melewati portal dan begitu berhasil melewati pos security. Dari mana saja kamu, Be? Malam-malam begini. Duh. Papi,